Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan dikenal sebagai salah satu penjara dengan tingkat keamanan tertinggi di Indonesia. Di sanalah kini Amar Zoni menekam. Pemindahan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat kasus yang menjeratnya, meskipun serius, tidak tergolong dalam kategori kejahatan luar biasa seperti terorisme atau gembong obat-obatan berskala internasional. Banyak pihak mempertanyakan urgensi serta alasan pemindahan mendadak ini, terutama karena masa tahanan Amar disebut-sebut tinggal 2 bulan lagi. Apakah ini hanya keputusan administratif biasa atau ada pertimbangan lain di balik layar? Penempatan Amar di lingkungan dengan narapidana berisiko tinggi memicu pertanyaan baru. Apakah ada hal yang lebih besar dari sekadar dugaan pelanggaran hukum? Salah satu momen paling menghebohkan terjadi ketika dua figur publik ternama, Raffi Ahmad dan Soleh, secara khusus menjenguk Amar Zoni di Nusa Kambangan. Diketahui keduanya menempuh perjalanan panjang melalui jalur udara, darat, dan laut demi bisa bertemu langsung. Menurut sumber resmi, kunjungan ini bukan sekadar ajang solidaritas, tetapi juga membawa misi kemanusiaan. Dalam kapasitas tertentu, Raffi disebut sebagai bagian dari tim komunikasi Presiden yang turut menaruh perhatian pada kasus ini. Kehadiran mereka juga menyertakan bantuan dalam bentuk logistik seperti pakaian dan makanan, serta dukungan emosional yang tak ternilai. Amar menurut laporan tak kuasa menahan air mata. Ini menunjukkan bahwa tekanan psikologis yang dialaminya tidak main-main. Amar, menurut laporan, tak kuasa menahan air mata. Ini menunjukkan bahwa tekanan psikologis yang dialaminya tidak main-main. Salah satu informasi paling kontroversial datang dari pengakuan pihak keluarga Amar Zoni yang menyebut adanya dugaan permintaan sejumlah uang sebesar 300 juta rupiah dari oknum tertentu. Diduga, karena Amar tak mampu memenuhi permintaan tersebut, maka ia dipindahkan ke lapas dengan tingkat pengamanan maksimum. Meski belum terbukti dan masih dalam tahap penelusuran, dugaan ini memperlihatkan bahwa mungkin ada permainan yang lebih rumit dari sekadar proses hukum biasa. Siapa oknum tersebut dan atas nama siapa permintaan itu disampaikan? Hingga kini, belum ada keterangan resmi. Namun, pernyataan ini cukup untuk membuat publik bertanya-tanya tentang transparansi dan keadilan dalam sistem pemasyarakatan. Publik kembali dibuat bingung dengan munculnya perbedaan versi antara pihak Dirjen Pas dan pihak Kejaksaan. Menurut Dirjen Pas, Amar Zoni tidak terbukti sebagai pengedar. Namun, pihak jaksa tetap menjatuhkan dakwaan berat, mengaitkannya dengan barang bukti sebesar 100 gram yang disebut milik seseorang bernama Andre. Sosok ini, entah mengapa, tak kunjung berhasil diamankan hingga saat ini. Tak hanya itu, dalam beberapa proses hukum awal, Amar disebut tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa Amar mungkin hanyalah korban sistem, atau lebih buruk, kambing hitam dari sebuah skenario yang lebih besar. Pengacara senior Firdaus turut angkat suara dan menyatakan keraguannya terhadap tudingan bahwa Amar adalah pelaku distribusi barang terlarang. Menurutnya, seorang pengedar kelas kakap seharusnya memiliki kekayaan mencolok, properti mewah, atau setidaknya hidup berkecukupan. Kenyataannya, Amar disebut justru kesulitan secara finansial, bahkan harus mengandalkan bantuan untuk kebutuhan dasar. Mana mungkin pengedar hidup seperti itu, ujar Firdaus. Ia pun menyurati BNN untuk membentuk tim investigasi independen agar bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Sebab menurutnya, ada terlalu banyak kejanggalan dalam proses hukum yang dijalani Amar. Kasus Amar Zoni tampaknya tidak hanya mengundang perhatian publik, tetapi juga para tokoh hukum ternama. Nama Hotman Paris ikut disebut dalam diskusi media sebagai salah satu tokoh yang akan mengawal kasus ini. Meski belum ada konfirmasi langsung, kabar ini memicu reaksi publik yang berharap kehadiran Hotman bisa membawa perubahan signifikan. Sosoknya dikenal tajam dalam menyisir celah hukum dan memperjuangkan keadilan bagi klien-kliennya. Jika benar ia bergabung dalam tim hukum Amar, maka kasus ini dipastikan akan semakin ramai dan sorotan terhadap proses hukumnya akan semakin besar. Dalam sebuah pernyataan resmi yang disiarkan luas, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas ketidakadilan. Tidak ada yang kebal hukum, tegasnya. Meskipun tidak menyebut langsung nama Amar Zoni, pernyataan ini datang di tengah derasnya arus pemberitaan soal kasus tersebut. Banyak pihak mengaitkannya sebagai sinyal bahwa pemerintah pusat juga sedang memantau proses ini dengan ketat.
Fenomena ini menunjukkan bahwa publik mulai bersimpati terhadap posisi Amar yang dianggap mengalami ketidakadilan. Solidaritas ini pun mulai membentuk opini publik bahwa kasus ini perlu ditangani dengan lebih terbuka dan akuntabel. Dari semua dinamika ini, muncul pertanyaan besar, apakah kasus Amar Zoni akan menemui titik terang? Atau justru menguap seperti kasus-kasus lain yang tak pernah selesai? Amar seharusnya sudah bebas dalam waktu dekat, namun kini justru dipindah ke tempat yang lebih berat. Jika memang ada kekuatan besar yang bermain, maka masyarakat berhak tahu. Dan jika Amar memang tidak bersalah, maka ia berhak mendapatkan keadilan secepatnya. Publik menunggu dan dunia memperhatikan. Yang jelas, kisah ini belum berakhir.